Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Siti Aisyah Endawardani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh iya teman-teman, pernahkah kalian mendengar teori humanistik? Dan bagaimana sih penerapan teori humanistik dalam pembelajaran? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat memahami dirinya sendiri dan diterapkan di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, menurut Maslow, teori humanistik lebih mengedepankan motivasi, di mana pendidik dapat mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik lebih membahas tentang belajar dan pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa dalam memenuhi kebutuhan ternyata terdapat tingkatan-tingkatan dalam kebutuhan manusia. Menurut Maslow, dalam pemenuhan tingkatan kebutuhan manusia ternyata ada 5 tingkatan. Yang pertama yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, selanjutnya kita bedah. Di mana tingkatan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu untuk lanjut dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, kemudian menghirup udara, seperti kebutuhan primer yang harus terpenuhi dahulu sebelum memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya yang dapat merubah perilaku kita. Kebutuhan yang harus terpenuhi selanjutnya yakni kebutuhan rasa aman, di mana dengan rasa aman dapat menyelamatkan kita dari kehidupan masa sekarang dan masa depan. Seperti contoh, jaminan kesehatan, asuransi, tabungan keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya yakni kebutuhan sosial. Tentunya kita hidup nggak sendirian kan teman-teman. Karena kita makhluk sosial, maka menjadi hal yang wajar jika kita membutuhkan seseorang dalam kehidupan kita. Seperti contoh, keluarga, kemudian kasih sayang, pertemanan, dan lain-lain. Setelah kita melakukan banyak hal, tentunya kita membutuhkan sesuatu yang lebih, bukan? Nah, salah satunya yakni pencapaian dan reputasi. Nah, kebutuhan yang selanjutnya yang paling tinggi yakni kebutuhan aktualisasi diri, di mana kita dapat menggali potensi dalam diri kita. Seperti contoh, pengembangan diri yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Seperti mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan apa yang kita minati atau sesuai dengan bakat kita. Nah, selain kebutuhan, menurut Rogers, kecenderungan aktualisasi juga berperan penting dalam teori humanistik loh. Oke, kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi dalam diri kita hingga mencapai tingkatan human beings yang setinggi-tingginya. Dan kita memang ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi dalam diri kita loh. Nah teman-teman, ternyata dalam bukunya Rogers mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi atau hubungan dengan semua orang yang ada dalam kehidupan kita. Nah, berikut ini penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan sesuatu untuk memotivasi mereka agar tetap semangat dalam belajar. Yang kedua nih teman-teman, peserta didik harus dihindarkan dari tekanan dalam lingkungan belajar agar mereka mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam belajar, agar pembelajaran lebih mudah dan lebih bermakna. Nah, yang ketiga, seorang pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar mereka mendapatkan pengalaman dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Nah, yang terakhir, seorang pendidik sebagai fasilitator dapat memfasilitasi peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam. Nah, bagaimana? Sudah paham belum apa itu teori humanistik dan bagaimana penerapan teori humanistik dalam pembelajaran? Untuk mengingatnya lagi, yuk mari kita simpulkan. Nah, teman-teman, ternyata sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sendiri bersifat hierarki atau tingkatan. Menurut Maslow, pembagian tingkatan kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Kemudian teman-teman,
Dalam pembelajaran, guru sebagai seorang pendidik ditugaskan sebagai fasilitator untuk membangun suasana kelas agar lebih efektif. Yang terakhir nih teman-teman, kunci dalam semua teori dalam pendidikan harus mengajar dan mendidik dengan rasa kasih sayang dan ikhlas.